Selamat ketemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi yang setia memberikan informasi dan membahas seputar pendidikan dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tupoksi guru dan tugas tambahannya. Hal ini penting karena seiring dengan perubahan regulasi, maka tugas-tugas kita akan menyesuaikan kepada regulasi tersebut. Misalnya tugas koordinator proyek dan lain-lain. Selain itu, dengan mengetahui tupoksi guru, maka akan memudahkan guru tersebut menyusun SKP, menghitung angka kreditnya, kemudian mencukupi beban kerja yang kurang dari 24 JP, atau kelengkapan administrasi lainnya. Mari Bapak dan Ibu kita ikuti ketentuan ini, tupoksi guru dan tugas tambahan yang didasarkan pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018, kemudian Permendiknas nomor 35 tahun 2010, kemudian Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, dan terakhir baru tahun ini keluar Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Jadi 4 dasar hukumnya. Nah, kita ketahui guru itu adalah pendidik profesional, di mana tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, ketujuh tugas ini dirangkum menghasilkan beban kerja guru itu sebagai PNS 37,5 jam dan kerja efektif yang mencakup 5 kegiatan pokok. Apa saja kegiatan pokok itu? Pertama, merencanakan pembelajaran atau bimbingan, kemudian melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan untuk guru BK, kemudian yang ketiga menilai hasil pembelajaran atau asesmen atau bimbingan untuk guru BK, kemudian membimbing dan melatih peserta didik, dan yang kelima adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada tupoksi guru tersebut. Nah, 5 tugas di atas itu tentu akan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang kita sebut 3 kategori, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang tatap muka menurut PP yang masih berlaku di guru, bahwa tatap muka intrakurikuler itu 24 sampai 40 JP. Inilah menjadi beban kerja guru yang minimal 24 JP. Sedangkan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini tugas tambahan yang bisa diperhitungkan mencukupi beban kerja 24 jika seorang guru kekurangan jam mengajarnya. Nah, yang pertama kita lihat tugas guru merencanakan pembelajaran. Tentu di dalam perencanaan itu di kurikulum Merdeka ada analisis capaian pembelajaran. Kalau ini dulu ada analisis SKKD, KIKD. Nah, kemudian yang kedua menyusun modul. Kalau di K13 adalah menyusun RPP, kemudian membuat bahan ajar. Ini merencanakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi RPP atau modul yang telah disusun paling sedikit 24 sampai 40 jam pelajaran, dan guru BK itu untuk 5 rombel per tahun. Kemudian menilai atau asesmen hasil pembelajaran atau pembimbingan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini tugas yang ketiga. Dan yang keempat, membimbing dan melatih peserta melakukan melalui kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Dan tugas yang kelima tadi, tugas tambahan itu bisa dibagi dua, ada tugas beban kerja itu yang tidak mengurangi jam mengajar, dan ada yang mengurangi jam mengajar. Mari kita lihat lanjutannya. Pertama, jenis tugas tambahan di sekolah yang tidak mengurangi jam mengajar. Jadi, tidak mengurangi seperti wakil kepala sekolah tentu mengurangi jam mengajar. Apa saja? Ada 10. Yang pertama sebagai wali kelas, kemudian pembina organisasi siswa intra sekolah OSIS, kemudian pembina ekstrakurikuler,
koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, kemudian penilaian kinerja guru atau PKG, kemudian guru piket dan penilai kinerja guru, terus pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan menengah. Dan yang ke-9 masih baru, yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, yaitu koordinator penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ke-10 adalah tugas lain yang berkaitan dengan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti tim pengembang kurikulum, tim literasi, kemudian tim UKS, dan sebagainya sesuai kebutuhan sekolah, dan juga boleh diperhitungkan nanti jam mengajarnya ketika kekurangan jam 24 minimal tatap muka. Nah, sedangkan tugas tambahan yang mengurangi beban mengajar itu tentu saja ada beberapa jenis. Pertama, ada wakil kepala satuan pendidikan, kemudian ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kemudian kepala laboratorium, kepala bengkel, dan unit produksi di SMK. Nah, ini setara dengan 24 JP, jam pelajaran tatap muka. Nah, mari kita lihat yang penting kita perhatikan adalah jenis tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar, karena ini bisa nanti dimanfaatkan untuk penambahan jam mengajar 24 minimal tatap muka. Kalau memang Bapak dan Ibu sudah cukup mengajar 24 jam tatap muka, maka nanti 2 JP ini masuk dia mencukupi 37,5 JP sebagai PNS. Pertama adalah wali kelas. Nah, seorang wali kelas harus ada kelengkapannya menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2012. Pertama, tugas walas itu adalah mengelola kelas yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian berinteraksi dengan orang tua, wali peserta didik, kemudian menyelenggarakan administrasi kelas, yang keempat, menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik, kelima, membuat catatan khusus tentang peserta didik, keenam, mencatat mutasi peserta didik, ketujuh, mengisi dan mengimbangi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar, kedelapan, melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kewalikelasan, dan kesembilan, menyusun laporan tugas wali kelas kepada kepala sekolah dan membantu penelusuran minat dan bakat peserta didik, khususnya di kurikulum merdeka. Nah, inilah ada 10 tugas wali kelas. Kemudian kalau ini ditunjuk atau disekakan oleh kepala sekolah, dapat diperhitungkan ekuivalensinya atau setara dengan 2 jam tatap muka. Jadi kalau ada 22 kita mengajar tatap muka, kurang 2 jam lagi, dibantu oleh wali kelas, sudah cukup jam minimal 24 untuk tatap muka. Namun harus dilengkapi dengan bukti fisik. Pertama, surat tugas atau SK wakil wali kelas dari kepala sekolah. Yang kedua, wali kelas itu menyusun program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah ada laporan hasil kegiatan wali kelas yang disetujui oleh kepala sekolah. Ini tugas tambahan yang pertama. Tugas tambahan yang kedua boleh sebagai pembina OSIS, tetapi ada 6 tugasnya. Pertama, menyusun program pembinaan OSIS. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan upacara rutin dan hari besar nasional. Yang ketiga, menyelenggarakan latihan kepemimpinan dasar bagi peserta didik. Keempat, mengkoordinasikan berbagai kegiatan OSIS. Kelima, melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan OSIS. Dan keenam, menyusun laporan pelaksanaan pembinaan OSIS. Ini juga dihargai atau setara dengan 2 jam tatap muka. Nah, ini harus dilengkapi surat tugas sebagai pembina OSIS dari kepala sekolah atau SK pembina OSIS. Yang kedua, program dan jadwal kegiatan. Yang ketiga, pembinaan OSIS yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian, laporan hasil kegiatan pembinaan OSIS yang disetujui oleh kepala sekolah. Jadi sebenarnya harus dilengkapi bukti fisik atau administrasinya sehingga bisa diperhitungkan
2 JP jam tatap muka, ekuivalen. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak dan Ibu guru yang ditunjuk sebagai tugas pembina ekstrakurikuler, tanggung jawabnya adalah menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentu, melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu, berarti tertentu sesuai dengan jenisnya maksudnya, kemudian melatih langsung peserta didik, keempat, mengevaluasi program ekstrakurikuler, yang kelima, melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan ekstrakurikuler, yang keenam, menyusun laporan pelaksanaan, dan ketujuh, kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Ini juga ekuivalensi 2 jam pelajaran tatap muka. Bukti fisiknya yang harus dilengkapi ada SK sebagai pembina ekstrakurikuler dari kepala sekolah, kemudian yang kedua ada program dan jadwal kegiatan pembinaan ekstrakurikuler yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan yang ketiga laporan hasil kegiatan pembinaan ekstrakurikuler tertentu yang disetujui oleh kepala sekolah. Inilah yang kedua, tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar. Yang ketiga, bisa juga Bapak dan Ibu ditunjuk sebagai tugas koordinator pengembangan keprofesian guru, kemudian atau penilai PK guru. Jadi koordinatornya itu ada masing-masing memiliki tugas. Yang pertama, mengkaji hasil evaluasi diri guru, hasil penilaian kinerja guru tahun sebelumnya. Kemudian menyusun rencana program PKB guru dan atau PKG guru. Kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan PKB dan PKG, kemudian memantau pelaksanaan PKB atau PKG di sekolahnya, memetakan kebutuhan PKB bagi semua guru, kemudian melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan PKB dan PKG atau PKG, kemudian yang ketujuh bersama kepala sekolah menetapkan tim penilai kinerja guru, yang kedelapan mengkoordinasikan jadwal PKG, dan yang kesembilan merekapitulasi hasil penilaian kinerja guru, kemudian yang ke-10 mengkoordinasikan pelaksanaan PKG dengan kelompok kerja, dan ke-11 melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan PKB atau PKG. Kemudian menyusun laporan pelaksanaan PKB dan PKG. Ini tugasnya dihargai atau ekuivalensi 2 CP. Nah, selama ini tidak begitu jalan sehingga penilaian kinerja guru itu di sekolah belum maksimal atau sesuai dengan petunjuk yang ada, karena banyak koordinator yang belum ditunjuk atau sudah ditunjuk belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Padahal pelaksanaan PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan profesional guru, dan juga PKG itu untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, kalau ingin kompetensi guru-guru kita di sekolah terus meningkat, maka kepala sekolah perlu mengkondisikan sehingga ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun bukti fisiknya adalah surat tugas dari kepala sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat, idealnya seperti itu. Kemudian program dan jadwal kegiatan koordinasi PKB atau PKG yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan laporan pelaksanaan tugas yang disetujui oleh kepala sekolah. Ini Permendikbud nomor 15 tahun 2015, tegas sebenarnya disebutkan seperti ini, tetapi implementasinya belum lagi berjalan menurut aturan tersebut. Ke depan ini harus kita perbaiki, dan ini dihargai 2 jam pelajaran tatap muka. Kemudian ada tugas piket. Posisi piket juga sebenarnya sangat penting sekali, dan ini menjadi tupoksinya meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan atau 9K. Kemudian menerima dan mendata tamu sekolah. Yang ketiga, mengkoordinasikan guru yang mengganti bagi kelas yang gurunya berhalangan hadir. Kemudian keempat, mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada kepala sekolah. Dan yang kelima, melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas guru piket, kemudian membuat laporan hasil piket per tugas. Nah, ini
tugasnya banyak, tetapi menurut aturan ini dihargai 1 jam pelajaran. Ekuivalensi, artinya dia sebagai penambah untuk mencukupi 24 jam tatap muka. Jika sudah cukup jam tatap muka, tetapi seorang guru juga piket, bisa ditambahkan kepada mencukupi beban kerja sebagai PNS, yaitu 37,5 jam. Bukti fisiknya adalah surat tugas per semester sebagai guru piket dari kepala sekolah, kemudian program dan jadwal piket yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan laporan hasil piket bertugas yang disetujui oleh kepala sekolah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tugas penilai kinerja guru. Nah, ini bagian dari penjaminan mutu sekolah profesional guru. Pertama, menyusun rencana program PK guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK guru. Jadi harus disusun sebenarnya SOP-nya. Kemudian melaksanakan kegiatan PK, guru berjumlah 5-10 orang, guru sesuai dengan program. Kemudian menginput hasil penilaian kinerja guru ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen atau PKG, ke PKG, kemudian membuat laporan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja guru. Ini sebagai tim penilai kinerja guru dihargai atau ekuivalensi 2 jam pelajaran. Bukti fisiknya adalah surat tanda tamat pendidikan pelatihan atau ada STTPL untuk menjadi penilai kinerja guru, kemudian ada SK sebagai tim penilai dari kepala sekolah yang diketahui oleh dinas, kemudian program dan jadwal pelaksanaan penilaian yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan juga laporan pelaksanaan penilaian yang disetujui oleh kepala sekolah. Nah, ini menjadi bukti fisiknya. Maka idealnya yang bisa melakukan PK guru itu harus memiliki STTPL bahwa dia sudah pernah mengikuti pelatihan penilaian kinerja guru. Kemudian tugas pengurus organisasi profesi, ini sesuai dengan tugas pengurus organisasi asosiasi profesi berdasarkan tingkat kepengurusan. Ini dihargai 3 JP kalau dia sebagai ketua. Kemudian SK sebagai pengurus organisasi asosiasi profesi tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten. Nah, ini yang dihargai bagi Bapak dan Ibu yang menjadi ketua, tetapi di sini kalau misalnya ketua MGMP itu belum dihargai karena itu bukan organisasi profesi, tetapi dia menjadi wadah perkumpulan guru untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian ini yang terbaru, tugas koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini ada beberapa tugas. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Yang kedua, mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil Pancasila dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan sukses, dengan dukungan dan kolaborasi dari koordinator dan pimpinan satuan pendidikan. Dan yang ketiga, memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. Dan yang keempat, tugas yang keempat dari koordinator ini adalah memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran yang diberikan sesuai dengan capaian profil pelajar Pancasila dan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Jadi memang ini cukup luas tugas dari koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dihargai 2 jam pelajaran per 1 rombel. Jadi per rombel. Dan dan 1 orang koordinator proyek penguatan profil Pancasila maksimum dia bisa mengampu 3 rombel. Oleh karena itu, kalau ada di sekolah misalnya kelas 7 di SMP ada 6 rombel, maka idealnya koordinatornya adalah 2 orang. Kemudian masing-masing mereka tentu dapat 6 JP dan itu bisa diperhitungkan sebagai jam tatap muka dan ini sudah langsung didapodik, sudah
terhubung dia dengan Dapodik. Nah, bukti fisiknya tapi harus dilengkapi dengan bukti fisiknya ada 3. Pertama, surat tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari Kepala Satuan Pendidikan, tentu di-SK-kan. Yang kedua, ada program dan jadwal kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dan juga yang ketiga ada laporan hasil kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani juga oleh Kepala Satuan Pendidikan. Bahwa penunjukan koordinator itu diutamakan memang guru-guru yang kekurangan jam mengajar. Nah, tetapi menjadi sebuah tantangan karena koordinator nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan tadi dengan bukti fisiknya. Ini harus ada terutama dalam program dan jadwal kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga nanti membuat laporan. Selanjutnya, yang terakhir, ketentuan beban kerja dalam sertifikasi guru. Kita ketahui ini masih tetap belum berubah sampai sekarang bahwa beban kerja tatap muka minimal 24 JP dan maksimal 40 JP. Ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur, kemudian memiliki nilai PK minimal baik. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu yang berhak menerima tunjangan profesional guru apabila guru itu memiliki nilai PK-nya minimal baik. Jadi memang ini harus menjadi sebuah perhatian bagaimana kinerja guru itu tetap baik dipertahankan profesional. Kemudian yang ketiga, jika kondisi tidak mencukupi beban kerja, dapat dilakukan ekivalensi tugas tambahan ya maksimal 6 JP di satuan pangkal. Jadi dia boleh menambah tetapi maksimum 6 jam. Jadi kalau ada guru kita yang mengajarnya 12 jam, kalaupun ditambah 6 jam tentu belum cukup, dia mencukupi 24 jam tatap muka berarti belum bisa menerima tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Kemudian sebagai ASN, guru wajib memenuhi beban kerja efektif 37,5 jam efektif. Nah, ini Permendikbud nomor 15 itu yang menyatakan seperti itu. Kemudian melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi guru yang dibuktikan dengan bukti fisik dan pernyataan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga kita boleh tidak bermasalah baik di dalam pelaksanaan tugas maupun di dalam pengusulan tunjangan profesi guru. Demikian Bapak dan Ibu informasi ini, walaupun ini sudah lama kita kerjakan, tetapi penting juga untuk diingat-ingat. Terima kasih dan selamat bertugas. Jika Bapak dan Ibu berkenan, silahkan di-subscribe untuk melihat video-video selanjutnya.